Gadis jenius di sekolah tiba-tiba putus denganmu di depan umum, tanpa diduga memicu notifikasi sistem. Pilihan 1. Tolak. Hadiah, kultivasi tertinggi, tetapi harus menanggung cemoohan dan ejekan selama 3 tahun. Pilihan 2. Terima. Hadiah, sistem Dewa Pedang. Tidak hanya dapat langsung memulihkan luka asalmu saat ini, tetapi juga membangkitkan tubuh pedang tertinggi yang menantang surga. Kamu tersenyum tipis melihat pilihan di depanmu. Orang bodoh pun tahu bagaimana memilih. Bersamaan dengan konfirmasimu, saat berikutnya, kamu langsung melonjak dari orang lumpuh dengan meridian yang hancur menjadi bintang 5 alam ki dan darah. Perlu diketahui bahwa di antara para peserta ujian seni bela diri ini, kultivasi tertinggi hanyalah bintang 3 alam ki dan darah. Ini hanyalah perlakuan yang merendahkan. Tepat ketika kamu belum selesai bersukacita, suara tak terduga Lu Qingxian tiba-tiba terdengar di telingamu. Dia sama sekali tidak menyangka kamu akan setuju begitu tegas. Dia awalnya berpikir bahwa kamu pasti akan memohon dengan getir dan menyanjungnya dalam segala hal. Sehingga dia dapat mengambil kesempatan untuk memindahkan rumah keluargamu ke namanya dan dengan demikian menghabiskan nilai terakhirmu. Tapi dia benar-benar tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Jadi, Lu Qingxian sangat marah. Bukan. Apakah kamu tidak ingin menahanku? Kamu mendengar ini dan tanpa acuh tak acuh. Menahan orang biasa? Otak macam apa ini? Wanita hanya akan memengaruhi kecepatanmu menarik pedang. Melihatmu berbalik dan hendak pergi. Lu Qingxian sedikit mengeluh. Detik berikutnya, dia mulai mengeluarkan pernyataan yang menantang surga. Su Chen, selama kamu bersedia menahanku dan memindahkan rumahmu ke namaku, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk tidak putus denganmu. Aku juga enggan melepaskan hubungan 2 tahun kita. Begitu Lu Qingxian mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya langsung tercengang. Awalnya mereka mengira Lu Qingxian telah berubah pikiran dan ingin menjadi orang yang baik, tetapi mereka tidak menyangka dia akan menunggumu di sini. Memintamu untuk memindahkan rumahmu ke namanya. Dia benar-benar berani berpikir. Apakah mengemis sekarang tidak menyembunyikannya? Kamu tidak melihat Lu Qingxian. Melihatnya sekali lagi hanya akan membuatmu merasa jijik. Diam. Pada saat ini, sebuah suara seperti guntur terdengar, menekan semua suara. Mengikuti sumber suara, seorang pria parubaya berdiri di platform tinggi. Hasil ujian seni bela diri kalian sudah keluar. Selanjutnya, kalian akan menjalani tes bakat. Setelah selesai, kalian dapat mendaftarkan diri ke Universitas Seni Bela Diri yang kalian inginkan. Kamu melihat ini dan berhenti. Hampir lupa tentang hal ini. Selanjutnya, menurut pembagian akademi, orang-orang yang namanya disebutkan silakan maju. Yang pertama, Su Chen dari sekolah menengah pertama. Kamu mendengar ini dan terkejut. Sedikit terkejut, tetapi kemudian kamu dengan tenang berjalan ke atas panggung. Melihatmu naik ke panggung. Orang-orang di bawah panggung memiliki ekspresi yang rumit. Semua orang tahu bakatmu sangat bagus, dan mereka juga tahu bahwa kultivasimu saat ini hilang karena kerusakan pada fondasi. Namun, pemikiran mereka baru saja muncul saat berikutnya. Badai energi pedang terkondensasi di sekitarmu, dan awan gelap menutupi langit, disertai petir dan guntur. Merasakan badai energi pedang yang mengerikan ini, semua guru dan siswa yang hadir terkejut dan mundur berulang kali, dengan ekspresi ngeri. Mata mereka terbelalak. Ini sebenarnya adalah fenomena langit dan bumi. Menguji bakat dan menarik fenomena langit dan bumi. Hal yang hanya ada dalam legenda ini benar-benar muncul di depan mata mereka. Kamu tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi memasuki keadaan misterius. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seberkas cahaya pedang melonjak ke langit. Merobek awan gelap. Sesosok bayangan abadi muncul di langit, membuka gerbang surga dengan pedang. Adegan mengerikan ini menyebabkan banyak orang di kota Luo terguncang. Pada saat ini, jauh di dalam hutan di luar kota Luo, bayangan abadi pedang. Mungkinkah seorang jenius pedang telah lahir? Sosok berpakaian putih berkata, dan detik berikutnya menghilang di tempat. Namun, sesaat kemudian, fenomena aneh di langit tiba-tiba berubah menjadi cahaya spiritual dan memasuki tubuhmu. Langit segera kembali cerah dan nyaman. Kamu tidak bisa menahan diri untuk menarik napas. Berbalik, kamu melihat tatapan banyak orang tertuju padamu, ekspresi mereka lebih dilebih-lebihkan dari yang lain. Bukankah mereka mengatakan bahwa Su Chen terluka pada fondasinya? Fenomena langit dan bumi ini adalah bakat yang hanya ada dalam legenda. Di masa depan, kamu pasti akan menjadi orang suci. Dan Lu Qingxian terdiam untuk waktu yang lama. Kamu benar-benar menarik fenomena langit dan bumi. Bakat mengerikan macam apa ini? Tentu saja dia tahu di dalam hatinya. Tetapi, apa gunanya bakat yang bagus? Fondasimu telah rusak dan tidak dapat dipulihkan. Kamu tidak bisa berkultivasi lagi. Kata-kata ini membangunkan orang-orang di sekitarnya, dan mereka mengerutkan kening. Jika itu benar-benar terjadi, maka itu sangat disayangkan. Bahkan jika bakatmu bagus, pencapaianmu di masa depan akan terbatas, kecuali ada orang suci yang turun tangan, atau tanaman Raja Iblis. Jika tidak, itu tidak mungkin untuk sembuh sama sekali. Namun, pemikiran Menteri Wenbu ini baru saja muncul, dan langsung dibantah.
Su Chen, saya adalah guru dari kantor penerimaan Universitas Qingzhou. Apakah kamu bersedia bergabung dengan Universitas Qingzhou saya? Universitas Qingzhou bukan apa-apa. Saya dari Universitas Kyoto. Setelah masuk, mohon Raja Akademi untuk turun tangan. Dan mencoba membantumu memulihkan luka fondasimu. Untuk sementara waktu, orang-orang dari kantor penerimaan berbagai akademi mengabaikan wajah mereka dan berkata di sekitarmu. Hanya orang-orang dari kantor penerimaan sekolah kekaisaran yang tetap diam. Lagi pula, mereka masih memiliki banyak jenius yang perlu mereka dukung. Tidak mungkin menghabiskan banyak sumber daya untuk berjudi, tetapi bagi universitas ternama lainnya, bibit itu sangat berharga. Jika kami dapat memulihkan lukamu, universitas mereka mungkin memiliki harapan untuk menjadi sekolah kekaisaran di masa depan. Melihat universitas-universitas terkenal berlomba-lomba untukmu. Ekspresi Lu Qingxian jelek, dia jelas memiliki hasil ujian bela diri yang bagus, tetapi dia masih tidak bisa menandingimu. Namun, di hadapan universitas-universitas top lainnya, kamu hanya tersenyum santai dan langsung memilih sekolah kejuruan Luocheng yang peringkatnya jauh lebih rendah. Karena sistem baru saja memberikan petunjuk bahwa selama kamu memilih sekolah kejuruan Luocheng, kamu akan mendapatkan artefak. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hanya ada 2 artefak di seluruh Tiongkok. Sekarang pilihan sederhana dapat memperoleh artefak yang menentang surga. Orang bodoh tahu bagaimana memilih, tetapi berbeda dengan pikiranmu, semua orang di seluruh alun-alun bela diri tercengang. Begitu banyak universitas top yang berlomba-lomba untuk mendapatkanmu, bahkan menawarkan berbagai macam persyaratan, tetapi kamu malah memilih sekolah kejuruan yang peringkatnya lebih rendah. Menteri Kementerian Kebudayaan dan Kepala Sekolah Menengah Bela Diri pertama keduanya terkejut sesaat, dan kemudian ekspresi mereka berubah drastis. Su Chen, jangan bicara omong kosong. Dengan bakatmu, kamu hanya bisa masuk kelas 1. Sekolah terkenal dapat memperoleh kinerja terbaik. Jangan main-main dengan masa depanmu. Itu benar. Su Chen, jangan main-main, pertimbangkan dengan cermat. Mendengar ini, matamu menjadi semakin tegas. Aku sudah memikirkannya. Aku akan memilih sekolah kejuruan Luocheng. Setelah berbicara, sebelum semua orang dapat membantah, kamu langsung datang ke kepala sekolah-sekolah kejuruan Luocheng. Melihat ini, hati Lu Qingxian sedikit tenang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Sepertinya kamu masih memiliki pengetahuan diri dan tahu bahwa kamu tidak layak memasuki sekolah terkenal dan hanya layak tinggal di tumpukan sampah. Gadis kecil, perhatikan kata-katamu. Ketika sekolah kejuruan Luochengku berada di puncaknya saat itu. Itu menekan sekolah kekaisaran. Setengah dari universitas bela diri di Tiongkok tidak dapat menandingi sekolah kejuruan Luochengku. Jika bukan karena orang tua itu sedikit berubah warna ketika dia mengatakan ini, dan tidak melanjutkan. Su Chen, sudahkah kamu memikirkannya? Kondisi yang mereka berikan kepadamu, sekolah kejuruan Luochengku. Mendengar ini, kamu langsung menyela, dan kemudian menandatangani namamu sendiri di formulir pendaftaran di bawah tatapan aneh semua orang. Melihat ini, orang tua itu langsung tertawa terbahak-bahak, hahaha. Mulai sekarang, kamu adalah siswa sekolah kejuruan Luocheng. Tepat pada saat ini. Sistem memberikan petunjuk. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh artefak kuno, pedang Long Yuan. Memicu misi, masuki jurang di bawah sekolah kejuruan Luocheng. Bunuh 100 ras asing untuk mendapatkan peningkatan fisik ilmu pedang. Suara sistem terdengar. Kamu hanya tersenyum tipis. Melihat adegan ini, para mentor dari kantor pendaftaran akademi lain juga terdiam. Berbalik dan pergi, orang-orang dari Akademi Kekaisaran bahkan mencibir dan menggelengkan kepala. Tidak peduli lagi. Apa gunanya bakat yang bagus jika asal-usulnya rusak dan tidak bisa berkultivasi? Ditakdirkan menjadi sampah. Hehe, Su Chen. Aku pikir matamu akan setinggi apa. Ternyata kamu memilih sekolah vokasi Luocheng. Sungguh memalukan. Oh, benar, aku tahu. Apa mungkin kamu ingin menggunakan cara seperti ini? Untuk menarik perhatianku, dulu aku setuju untuk bersamamu hanya karena latar belakang keluargamu. Siapa sangka kamu ternyata anak haram. Orang tuamu adalah pelaak. Akibatnya, Lu Qingxian belum selesai berbicara, dia merasakan kekuatan besar di wajahnya. Tubuhnya langsung terbang keluar, darah dan gigi keluar dari mulutnya. Katakan sekali lagi. Aku akan membunuhmu. Suaramu membawa niat membunuh yang mengerikan, seperti binatang buas yang akan marah. Melihat adegan ini, semua orang di sekitar tercengang. Siapa sangka hal seperti ini akan terjadi? Namun, Lu Qingxian ini benar-benar tidak tahu malu. Kamu berani memukulku? Kamu mencari mati. Lu Qingxian berdiri dengan amarah yang membara. Detik berikutnya, dia langsung menyerang, mengarah ke titik vitalmu. Dia berada di puncak bintang 2 alam ki darah. Akan segera menembus bintang 3. Di antara banyak peserta ujian bela diri, dia bisa dianggap sebagai yang teratas. Kamu sampah yang ditinggalkan, beraninya kamu. Namun, merasakan serangan Lu Qingxian yang dibanggakannya, kamu tersenyum. Kemudian, ujung jarimu menyatu, dan energi pedang tiba-tiba melesat keluar, menembus udara dan langsung menuju Lu Qingxian.
Melihat adegan ini, Lu Qingxian sudah ketakutan. Ini bukan lelucon. Kamu benar-benar ingin membunuhnya, tetapi tepat ketika energi pedang akan mengenai dahinya, cahaya spiritual melintas dan memblokir energi pedangmu. Usia muda, tetapi sangat kejam. Yang menyerang adalah mentor kantor pendaftaran Universitas Xinghe, Leng Mengqiu. Kultivasi alam Markuis. Dia sangat menghargai Lu Qingxian. Bagaimana dia bisa melihat Lu Qingxian terbunuh? Lu Qingxian sudah menjadi mahasiswa Universitas Xinghe. Menyerangnya akan dianggap sebagai perang melawan Universitas Xinghe. Hehe, kalau begitu, jika kamu menyerang Su Chen, aku juga akan menganggapnya sebagai perang melawan sekolah vokasi Luo Cheng. Orang tua itu juga berdiri dan melindungimu di belakangnya. Meng Qian, jangan berdalih. Hehe. Aku hanya mengikuti logikamu, tapi malah dibilang mencari-cari alasan. Kalian ini, yang katanya universitas. Apakah semua sekolah kekaisaran begitu menjijikan? Orang tua itu tidak takut sama sekali, dan terus berbicara, hari ini. Aku akan meletakkan kata-kata di sini. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun Su Chen, aku akan memanggil orang-orang dari sekolah kejuruan Luo Cheng untuk membunuhmu. Meng Qian tampak seperti gangster, membuat Leng Mengqiu marah. Universitas Xingheku tidak takut pada sekolah kejuruan Luo Cheng MU. Namun, tepat setelah Leng Mengqiu selesai berbicara, dia mendengar suara tawa ringan. Kalian semua sudah tua. Mengapa amarah kalian masih begitu besar? Detik berikutnya. Di bawah tatapan bingung semua orang, sesosok tubuh muncul di depanmu, menatapmu dengan wajah lembut dan ramah. Raja Pedang, Meng Qian mengenali orang di depannya dan langsung berseru. Orang ini adalah Raja Bela Diri Sejati, dan juga salah satu dari 36 Raja Surgawi Huaxia. Dapat dikatakan bahwa ilmu pedangnya adalah yang terbaik di Huaxia. Mengapa dia muncul di sini sekarang? Orang-orang yang hadir, termasuk Leng Mengqiu, juga mengenali Raja Pedang. Setelah terkejut, mereka dengan cepat memberi hormat dengan hormat. Hanya saja Raja Pedang tidak memperhatikan orang-orang ini, tetapi menarik tanganmu untuk memeriksa kekuatan spiritual. Tetapi menemukan bahwa luka asalmu sangat serius, tetapi samar-samar tampaknya ada kekuatan yang membatasi lukamu. Selain itu, dia jelas merasakan bahwa kultivasimu berada di bintang 5 alam ki dan darah. Kultivasi ini tidak rendah di usiamu saat ini. Benar saja, asalmu rusak. Raja Pedang mengerutkan kening melihatmu. Tetapi, tanaman Raja Iblis dapat menyembuhkan lukamu. Dengan kekuatan sekolah kekaisaran atau universitas terkemuka ini, mereka dapat menemukan tanaman Raja Iblis untukmu. Maksud Raja Pedang sudah sangat jelas. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa kamu memilih sekolah kejuruan Luo Cheng. Aku tahu. Tapi, aku tidak membutuhkannya. Kamu tidak banyak bicara. Kamu tidak bisa mengatakan bahwa kamu memiliki sistem, kan? Baiklah, setelah mendengar ini. Setelah Raja Pedang menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia berkata dengan serius, setengah tahun kemudian, jika luka asalmu tidak dapat pulih, aku secara pribadi akan menemukan tanaman Raja Iblis untukmu untuk memulihkan luka asalmu. Kata-kata Raja Pedang membuat orang-orang yang hadir terkejut. Raja Pedang sangat menghargaimu, dan tidak ragu untuk secara pribadi mencarikanmu tanaman Raja Iblis. Waktu. Universitas-universitas top itu mungkin sedikit menyesal. Andai saja mereka tahu akan ada Raja Pedang yang membantu, mereka bisa mendapatkan seorang jenius. Mendatangkan fenomena langit dan bumi. Tetapi sekarang penyesalan sudah tidak berguna. Kamu sudah menjadi bagian dari sekolah kejuruan Luo Cheng. Dan kata-kata Raja Pedang selanjutnya bahkan lebih mengejutkan semua orang yang hadir. Aku menyukai ilmu pedang sejak kecil. Apakah kau bersedia menjalin persaudaraan denganku? Ketika kata-kata Jian Tianwang jatuh, kau sangat terkejut. Apa artinya ini? Menjalin persaudaraan? Menteri Kementerian Sastra di samping dan guru dari kantor penerimaan berbagai akademi benar-benar tercengang. Itu adalah Jian Tianwang. Keberadaan terkuat di alam Raja Bela Diri, sebenarnya. Di mata semua orang yang terkejut, Jian Tianwang terkekeh pelan. Hehe, awalnya aku ingin menerimamu sebagai murid. Tapi sekarang sepertinya aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi gurumu. Bakat pedangmu berada di atasku, memiliki jalan pedangmu sendiri. Jika aku mengajarimu, aku khawatir itu akan menunda masa depanmu. Setelah suara Jian Tianwang yang sedikit menyesal terdengar, seluruh alun-alun bela diri, semua orang sangat terpukul di hati mereka oleh kata-kata ini. Bagi mereka, apalagi Tianwang. Bahkan jika Raja Bela Diri bersedia menerima mereka sebagai murid, itu adalah kehormatan besar. Cukup untuk membuka halaman terpisah dalam silsilah keluarga mereka. Tetapi di sini, Tianwang secara pribadi mengatakan bahwa dia tidak layak menjadi gurumu. Lalu seberapa besar bakatmu yang menantang surga? Namun sebenarnya, Jian Tianwang juga memiliki pemikirannya sendiri, karena bakatmu menakutkan. Di masa depan, kau pasti akan tumbuh menjadi orang terkuat, bahkan berpotensi menembus alam suci dan memasuki alam legenda. Dia ingin memastikan kau dapat tumbuh dengan lancar. Dengan kata lain, dia ingin melindungimu. Itu karena Jian Tianwang sangat menghargaimu. Aku, seorang anak kecil di alam ki dan darah,
Aku khawatir itu akan mempermalukan ketenaran Jian Tianwang. Setelah kau terkejut, kau membuka mulut dan berkata dengan agak aneh. Hahaha. Mendengar ini, Jian Tianwang tertawa terbahak-bahak, pencapaianmu di masa depan tidak akan berada di bawahku. Mengatakan itu berarti meremehkan dirimu sendiri. Kau tersenyum tak berdaya, lalu berkata, kalau begitu aku berterima kasih atas penghargaan Jian Tianwang. Hahaha. Baiklah, nama asliku adalah Liu Shuang. Kau bisa memanggilku kakak Liu di masa depan. Anggap saja ini hadiah pertemuanku untukmu. Saat dia berkata, sebuah cincin penyimpanan muncul di tangan Jian Tianwang. Dimasukkan ke tanganmu. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Dan di cincin penyimpanan. Ada juga banyak sumber daya kultivasi. Terima kasih, kakak Liu. Kau memberi hormat dengan tinju. Kau sendiri sedikit bingung. Secara tidak sengaja, kau memiliki seorang kakak Tianwang. Jika kau keluar di masa depan, kau tidak perlu takut pada siapapun. Seperti Leng Mengqiu tadi, naik dan tampar dia beberapa kali, dan dia harus menerimanya. Memikirkan hal ini, kau tidak bisa menahan diri untuk terkekeh. Kau mendengar Jian Tianwang berkata, Xiao Qiu. Masalah ini dihentikan di sini. Kau bukan anak kecil lagi. Mengapa kau masih membuat keributan dengan anak muda? Leng Mengqiu mendengar ini, hanya bisa mengangguk berulang kali. Ya, aku sudah keterlaluan dalam hal ini, kau melihatnya dan tersenyum dalam hati. Inilah kekuatan. Jika Raja Pedang Langit tidak datang, siapa tahu bagaimana wanita tua ini akan bertingkah. Lu Qingxian berdiri di belakang Leng Mengqiu. Dengan amarah membara di hatinya, menatapmu tajam, jika dia tahu. Dia tidak akan memutuskan untuk putus denganmu sekarang. Sekarang sudah terlambat, badutnya adalah dirinya sendiri. Dan sekarang kau menjadi eksistensi yang tak terjangkau baginya. Ini semua salahmu, 2 tahun hubungan kita. Kau masih menyembunyikannya darinya, pada akhirnya ini semua salahmu. Tepat ketika Lu Qingxian hendak melampiaskan amarahnya. Pemimpin Balai Pendekar Bela Diri Kota Luo tiba-tiba berbicara. Saudara Su Chen, saya Luo Tianhe. Pemimpin Balai Pendekar Bela Diri Kota Luo, saya ingin tahu apakah Saudara Su Chen bersedia bergabung dengan Balai Pendekar Bela Diri saya? Tentu saja. Balai Pendekar Bela Diri tidak membutuhkanmu melakukan apapun, hanya perlu mengisi posisi sampingan. Setiap tahun Balai Pendekar Bela Diri akan memberimu imbalan 100 juta. Serta perlakuan seorang tetua. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitar semakin terkejut. Begitu terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa, perlu diketahui, untuk memasuki Balai Pendekar Bela Diri dan menjadi tetua. Seseorang harus memiliki kultivasi minimal bintang 6 alam penguasa, dan kau sekarang hanyalah bintang 5 alam ki dan darah, dengan perbedaan beberapa alam besar di antaranya. Siapapun bisa melihat bahwa ini adalah Balai Pendekar Bela Diri yang menunjukkan niat baik padamu. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak memberimu kesempatan untuk menolak, langsung memasukkan kartu dan token ke tanganmu, jadi sudah diputuskan. Saudara Su, jika ada waktu, datanglah ke Balai Pendekar Bela Diri. Sudut bibirmu berkedut, ternyata kau harus membuat dirimu berharga. Prinsip ini tidak berubah dimanapun. Melihat adegan ini, para siswa di sekitarnya tidak tahu harus berkata apa. Terkejut di hati mereka, hanya bisa menatapmu dengan bodoh dengan rasa iri. Mengapa mereka bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambutmu? Lu Qingxian bahkan lebih sedih, dia pikir persahabatan Raja Pedang Langit sudah cukup keterlaluan, tanpa melebih-lebihkan. Titik awalmu sekarang sudah menjadi titik akhir yang tidak bisa dicapai oleh banyak orang setelah lulus, bahkan setelah bekerja keras sepanjang hidup mereka. Ekspresi Lu Qingxian rumit. Bukan karena menyesal, hanya merasa bahwa dia terlalu cepat mengatakan putus. Namun, 2 tahun hubungan, kau sangat menyukainya. Dia tidak percaya kau bisa melupakannya begitu cepat. Jadi, dia memulai pidato yang menentang surga. Su Chen, aku akui tadi suaraku agak keras. Sebenarnya aku juga sedang linglung. Melakukan kesalahan yang akan dilakukan setiap gadis, aku selalu menyukaimu. Mari kita berbaikan. Mengatakan ini, Lu Qingxian segera memasang ekspresi menyedihkan. Jika kau tidak percaya, aku bisa menggandeng tanganmu. Mendengar perkataan Lu Qingxian. Bukan hanya kamu, bahkan murid lainnya pun tercengang. Seberapa tebal kulit orang ini sampai bisa mengatakan hal seperti itu. Bahkan Meng Qian yang sudah tua merasa tidak bisa menahannya. Apa-apaan ini? Su Chen melirik Lu Qingxian dan merasa jijik. Dia juga merasa tubuh aslinya buta. Apakah dia benar-benar lapar sampai bisa menyukai hal seperti ini? Masih mengira dirinya adalah Kaisar Fei yang dari tubuh aslinya? Jangan terlalu banyak berpikir. Detik berikutnya, di bawah tatapan aneh Lu Qingxian, kau dengan marah meninju wajah Lu Qingxian. Wajah Lu Qingxian yang sudah agak bengkak menjadi semakin bengkak seperti kepala babi. Namun, kau tidak berhenti di situ. Sebaliknya, kau menghajarnya habis-habisan dengan tinju dan tendangan. Lu Qingxian sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia dipukuli hingga hampir mati. Untungnya, Meng Qian menarikmu karena khawatir kau akan benar-benar membunuh Lu Qingxian dan menimbulkan masalah. Kau benar-benar akan membunuh Lu Qingxian. Apa-apaan ini? Kau meludah.
Sudah lama mempermainkanku dan memperlakukanku seperti penjilat. Apa kau pantas? Kali ini Leng Mengkiu tidak lagi maju untuk menghalangi. Sekarang kau memiliki Raja Pedang yang mendukungmu. Bahkan jika kepala sekolah Universitas Xinghe datang, dia harus menghormati Raja Pedang. Orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini dan merasa sangat senang di hati mereka. Sangat melegakan. Kau melakukan hal yang tidak berani mereka lakukan. Menteri Wen juga maju dan membawa Lu Qingxian pergi. Masalah ini baru bisa dianggap selesai. Dan tes masih berlanjut, tetapi kau tidak memiliki keinginan untuk terus menonton. Ini sudah tidak ada hubungannya denganmu. Prioritas utama adalah segera berburu 100 monster untuk mendapatkan garis keturunan Dewa Pedang. Baru dengan begitu kau bisa memulihkan luka asalmu. Dengan kultivasi bintang 5 alam ki dan darahmu saat ini, dipadukan dengan artefak pedang Long Yuan. Selama kau tidak masuk terlalu dalam ke hutan monster atau bertemu monster alam laut ki, tidak akan ada masalah besar. Melihat kau akan pergi, Meng Qian tercengang. Dia bahkan belum memberitahumu tentang masalah pendaftaran. Waktu masuk sekolah vokasi Kota Luo adalah minggu depan. Saat itu akan ada ujian yang mengharuskan kalian menghindari pengejaran siswa senior. Peringkat terakhir terkait dengan sumber daya kultivasi yang bisa kalian dapatkan di sekolah vokasi Kota Luo di masa depan. Meng Qian berkata, sambil memegang lencana sekolah ini, pergi ke Gunung Luo di luar kota. Kau menerima lencana itu, mengangguk, lalu langsung pergi. Datang ke hutan di pinggiran kota. Sejak ruang dimensi bertabrakan 1000 tahun lalu, energi spiritual Blue Star pulih. Banyak hewan liar, bahkan unggas peliharaan, mengalami mutasi. Menjadi monster di bintang biru. Memikirkan hal ini, kau tiba-tiba berhenti. Karena di depanmu muncul seekor kalajengking hitam setinggi setengah manusia, panjangnya 3 meter. Ini ternyata adalah kalajengking beracun bintang 3 alam ki darah. Racunnya sangat kuat, bahkan monster alam laut ki pun akan sulit menahan racun yang kuat ini jika tersengat. Dan kalajengking beracun itu jelas melihatmu, mata dinginnya menatapmu dengan saksama, perlahan mendekat. Kau tidak ragu, langsung menghunus pedang dan menebas, badai energi pedang langsung terkondensasi. Kalajengking beracun itu merasakan bahaya kematian dan ingin menghindar. Tapi jelas sudah terlambat, cahaya pedang melintas, meninggalkan parit sepanjang 3 kaki di tanah. Dan mayat kalajengking beracun itu sudah terbelah menjadi 2, jatuh ke bawah. Yang pertama, kau tersenyum, lumayan lancar, dan hendak maju untuk mengambil mayat kalajengking beracun itu. Namun detik berikutnya, kau merasakan hawa dingin, dan dengan cepat berbalik. Kau melihat kalajengking beracun muncul dengan padat, sudah mengepungmu, ekspresimu sedikit berubah. Merasa bahwa di antara mereka, kalajengking beracun terkuat sudah memiliki kultivasi bintang 6 alam ki darah, dan yang terlemah memiliki kultivasi bintang 2 alam ki darah. Dengan barisan seperti itu, tidak berlebihan untuk mengatakan, bahkan kultivator bintang 8 atau bahkan bintang 9 alam ki darah. Hanya bisa menghindar untuk sementara waktu, tetapi kau sekarang sudah tidak bisa pergi. Semua sisi dikelilingi oleh kalajengking beracun. Baiklah, tepat untuk mencoba kengerian keterampilan bela diri tingkat surga. Kata-kata itu jatuh. Energi pedang yang mengerikan melonjak ke langit, formasi pertama pedang kebebasan, cahaya pedang melintas. Suasana di sekeliling langsung menjadi sunyi. Pedang ini, kecuali kalajengking beracun bintang 6. Setidaknya ada lebih dari 40 kalajengking beracun yang terbunuh. Ini hanyalah kekuatan dari satu pedangmu, kau sedikit terkejut di dalam hatimu. Segera sangat gembira. Memang layak menjadi keterampilan bela diri tingkat surga, hanya dengan pemula saja sudah begitu mengerikan. Jika dilatih hingga mahir sempurna, seberapa kuatnya, setelah memikirkannya di dalam hati, matamu beralih untuk melihat kalajengking beracun yang tersisa. Mendengus dingin, kau mengayunkan pedang dan menebas, begitu saja. Kau terus membantai kalajengking beracun yang ada di tempat kejadian. Total membunuh 87 ekor, kurang 13 ekor lagi, maka kau dapat menyelesaikan tugas dan mendapatkan garis keturunan Dewa Pedang. Di sepanjang jalan, kau membantai setiap monster yang kau temui, dan dengan cepat membantai 12 monster lagi. Di antaranya bahkan ada serigala iblis bintang 8 alam ki darah. Dengan kata lain, kau sekarang hanya membutuhkan 1 monster lagi. Kau bisa mengumpulkan 100 ekor, dan tepat pada saat ini, suara raungan yang memekakan telinga terdengar. Kemudian suara pertempuran terdengar. Kau tertegun sejenak, wajahmu sangat gembira. Ini dia. Hampir tanpa ragu, kamu bergegas menuju arah suara itu berasal. Tak lama kemudian, kamu melihat seekor gorila hitam besar sedang bertarung dengan seorang gadis. Kultivasi gadis ini hanya berada di bintang 4 alam ki darah, sedangkan gorila hitam ini sudah berada di bintang 9 alam ki darah. Hampir merupakan kondisi penghancuran. Benar saja, tak lama kemudian. Gadis itu terlempar ke belakang oleh pukulan, dan seteguk darah keluar. Gorila itu memukul dadanya beberapa kali. Langsung menerkam gadis itu. Melihat adegan ini, sedikit kepanikan melintas di mata gadis itu. Mungkinkah aku akan mati di sini hari ini? Baru saja menyelesaikan ujian seni bela diri, aku ingin keluar dan melatih diri. Namun,
Aku tidak menyangka akan bertemu dengan monster di bintang 9 alam Ki darah. Tetapi tepat ketika tinju gorila akan mendarat, seberkas cahaya pedang tiba-tiba melesat. Reaksi gorila itu cepat, dan hampir berhasil menghindarinya. Namun, pohon kuno setebal tangki air di sampingnya patah sebagai tanggapan. Gorila itu dipaksa mundur. Detik berikutnya, kamu langsung menggunakan teknik pedang Xiayao, dan pedang itu memenggal kepala gorila, darah berceceran di tanah. Mayat gorila itu jatuh. Kamu langsung menyimpannya. Mayat monster bintang 9 alam Ki darah. Masih bisa dijual dengan harga yang lumayan. Ding, mendeteksi bahwa tuan rumah telah membunuh 100 monster. Mendapatkan garis keturunan Dewa Pedang. Mengingat kinerja tuan rumah yang luar biasa, tuan rumah diberikan hadiah tambahan 1 potong tulang pedang bawaan. Apakah tuan rumah ingin menyatu? Menyatu. Kamu langsung memilih. Tanpa ragu sedikit pun. Detik berikutnya, kamu merasakan kehangatan di dada. Luka asalmu telah pulih sepenuhnya. Dan ini belum selesai. Semburan cahaya spiritual bersinar. Ki dan darah melonjak. Kamu bahkan merasakan nilai Ki dan darahmu naik dengan gila-gilaan hingga 100. Dan langsung mencapai bintang 6 alam Ki darah. Dan tidak jauh di belakangmu, gadis tadi belum sadar. Monster bintang 9 alam Ki darah yang mengejarnya selama ini terbunuh begitu saja. Dia 2 tingkat lebih tinggi dariku. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan. Aku tidak tahu nama Tuan, agar aku bisa kembali ke kota Luo. Su Chen, tidak perlu berterima kasih. Kamu selesai berbicara. Bersiap untuk pergi. Saat hendak pergi, suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar. Fan Yin, apakah kamu baik-baik saja? Di mana monster yang mengejarmu? Pria yang memimpin tampaknya tidak melihatmu, langsung bergegas dan mendorongmu ke samping. Aku baik-baik saja. Dia yang menyelamatkanku, kata Luo Fan Yin sambil melihatmu. Sorot matanya memang tertuju padamu, tidak berpaling. Pria itu dengan tajam menyadari hal ini. Mengangkat matanya untuk melihatmu, sedikit mengerutkan kening, lalu tertawa kecil. Hehe. Namaku Mo Feng. Terima kasih banyak saudara sudah menyelamatkan Luo Fan. Aku dan Fan Yin sudah tumbuh bersama sejak kecil. Jika Fan Yin terluka sedikit saja, hatiku akan sakit, kata Mo Feng sambil melihatmu. Namun, kulihat saudara hanya memiliki kultivasi bintang 6 alam Ki darah. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa menyelamatkan Fan Yin. Kata-kata Mo Feng mengandung sedikit penghinaan dan keraguan. Membuatmu mengerutkan kening. Sangat jelas, Mo Feng meragukan kekuatanmu. Mo Feng, apa maksudmu? Belum sempat kau berbicara. Luo Fan Yin malah yang pertama berbicara. Bertanya dengan dingin, Su Chen menyelamatkanku. Apa maksudmu dengan mengatakan ini? Meragukannya, mendengar suara Luo Fan Yin yang marah. Mo Feng tertawa kecil. Fan Yin, aku hanya khawatir tentangmu. Entitasmu sangat menonjol, tidak dapat dipungkiri ada orang yang ingin mendekatimu dengan sengaja. Kau menatap Mo Feng tanpa berkata-kata. Hanya merasa orang ini mungkin tidak normal otaknya. Jika kemampuanmu kurang, berlatihlah lebih banyak, jangan selalu mencurigai orang lain. Bisa tidak? Setelah selesai berbicara, kau hendak pergi. Kau hanya merasa sial. Hari ini kau merasa jijik oleh Lu Qingxian sekali. Tanpa disangka, kau harus merasa jijik oleh benda ini lagi. Benar-benar setiap tahun ada, tahun ini sangat banyak. Berhenti. Apa kubiarkan kau pergi? Masalah hari ini, jika kau tidak menjelaskannya dengan jelas padaku. Jangan harap bisa pergi. Mo Feng benar-benar langsung menghalangi jalanmu, lalu melepaskan kultivasi bintang 3 alam laut Qi. Menekanmu. Kau yakin ingin menghalangiku? Kau juga marah. Awalnya berniat baik menyelamatkan Luo Fan Yin, malah difitnah oleh sialan ini. Benar-benar keterlaluan. Hehe, aku memang menghalangimu. Lalu kenapa? Aku adalah bintang 3 alam laut Qi. Sedangkan kau hanyalah sampah bintang 6 alam Ki darah. Mungkinkah kau bisa mengalahkanku? Plak. Detik berikutnya, suara tamparan terdengar. Dan orang yang menampar bukanlah kau. Itu Luo Fan Yin. Mo Feng, apa maksudmu? Apa maksudnya sampah bintang 6 alam Ki darah? Aku hanyalah bintang 4 alam Ki darah. Menurut apa yang kau katakan, bukankah aku bahkan lebih rendah dari sampah? Luo Fan Yin berkata dengan marah, jelas benar-benar marah. Orang lain berniat baik menyelamatkannya. Namun, Mo Feng menuduhnya secara tidak adil. Bagaimana dia bisa menunjukkan wajahnya jika ini menyebar? Tidak. Aku tidak membicarakanmu, Luo Fan Yin. Aku bilang dia sampah. Aku benar-benar tidak bermaksud mengatakan itu tentangmu. Mo Feng dengan cepat menjelaskan, tetapi Luo Fan Yin tidak ingin memperhatikannya dan langsung mendorong Mo Feng. Berjalan maju dan menarikmu pergi. Melihat ini, Mo Feng menggertakkan giginya karena marah. Dia selalu menyukai Luo Fan Yin, tetapi Luo Fan Yin tidak pernah memberinya kesempatan. Sekarang dia secara aktif memegang tanganmu di depannya. Itu bahkan lebih merupakan pukulan telak. Memikirkan hal ini, pedang panjang hitam legam telah muncul di tangan Mo Feng. Mengarahkan padamu. Sebagai murid kepala aula prajurit, kapan dia diremehkan di kota Luo? Bahkan para tetua dari beberapa keluarga bangsawan harus bersikap sopan kepadanya.
Selain itu, dia sendiri adalah bintang 3 alam Qihai. Memiliki kultivasi bintang 3 alam Qihai pada usia ini juga bisa dianggap sebagai seorang jenius. Hehe. Jadi bagaimana jika kamu murid kepala aula prajurit? Setelah mengatakan itu, kamu mengangkat tanganmu dan menebas dengan marah. Energi pedang melintang, membawa niat pedang yang tak tertandingi. Merasakan ilmu pedangmu yang luar biasa. Mo Feng terkejut dan mundur berulang kali di bawah tekanan, terus-menerus bertahan dan menghindar. Bahkan tidak bisa menyerang. Sial, siapa kamu sebenarnya? Tidak pernah ada ahli pedang sepertimu di kota Luo. Wajah Mo Feng sedikit pucat, tidak dapat menahan. Sekolah teknik kota Luo, Su Chen, sekolah teknik kota Luo. Ketika kamu melaporkan identitasmu, tidak hanya Mo Feng, Luo Fanyin juga terkejut. Awalnya mengira kamu berasal dari universitas top, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa itu sebenarnya akademi yang peringkatnya paling bawah di Tiongkok. Aku belum pernah mendengar tentang sekolah teknik kota Luo. Kapan ada orang sepertimu? Mungkin aku belum mendaftar. Aku baru saja menyelesaikan ujian seni bela diri. Kamu terkekeh pelan, pedang Long Yuan di tanganmu mengeluarkan suara gemerincing. Samar-samar bahkan ada suara naga yang meraung. Bintang 3 alam Qihai hanya memiliki kekuatan ini? Aku agak kecewa. Awalnya ingin mencoba perbedaan antara diriku dan alam Qihai, tetapi tidak menyangka bahwa Mo Feng begitu payah. Nada bicaramu tidak kecil. Ekspresi Mo Feng agak tidak wajar. Jika itu adalah angkatan yang sama, kultivasimu saat ini di bintang 6 alam Qisue bukanlah apa-apa. Tetapi jika kamu adalah bintang 6 alam Qisue yang baru saja menyelesaikan ujian seni bela diri, maka itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Perlu diketahui bahwa sampai sekarang, rekor seluruh kota Luo hanyalah bintang 5 alam Qisue. Tetapi kamu benar-benar memecahkan rekor ini. Tetapi mengapa seorang jenius seperti itu bergabung dengan sekolah teknik kota Luo? Bakat seperti itu cukup untuk menantang sekolah kekaisaran Ah. Ekspresi Mo Feng dan Luo Fanyin sangat terkejut. Semakin mereka memikirkannya, semakin tidak masuk akal. Namun, kau tidak peduli dan langsung menggunakan teknik pedang Xia Yao, jurus pedang yang licik dan kejam. Membuat Mo Feng tidak bisa menangkap pedangmu di mana. Seberkas cahaya pedang melintas, Mo Feng jatuh ke tanah. Rasa sakit membuatnya terus meraung dan berguling-guling. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, pedang ini akan cukup untuk membunuhnya. Luo Fanyin membelalakan matanya. Wajahnya tidak percaya. Alam Qi darah benar-benar mengalahkan alam laut Qi. Bahkan Tiongkok, tetapi yang tidak dia ketahui adalah namamu sudah terkenal di seluruh kota Luo. Jika kurang mahir, berlatih lebih banyak. Kau merentangkan tanganmu ke arah Mo Feng dan berkata, saatnya kembali ke kota. Hasil hari ini lumayan bagus. Kau melirik ke langit, matahari sudah benar-benar terbenam. Jika tidak pergi, tunggu sampai hari gelap. Setelah mengatakan itu, kau tidak mempedulikan Luo Fanyin dan langsung pergi lebih dulu. Luo Fanyin tertegun sejenak, lalu mengejar. Mo Feng yang terbaring di tanah dibantu berdiri. Aku tidak peduli siapa kau. Membuatku marah berarti kau sial. Pergi, kembali ke aula bela diri dulu. Guru sangat menyayangi Fanyin. Jika guru tahu ada anak nakal yang mendekati Fanyin dengan niat buruk. Hehe, dan segera, kau tiba di aula bela diri. Tempat ini adalah tempat berkumpulnya praktisi bela diri terbesar di seluruh kota Luo. Tidak hanya kau dapat membeli apapun yang kau inginkan, tetapi kau juga dapat menjual sumber daya apapun yang kau miliki. Membunuh begitu banyak monster, kau menyimpan mayat monster itu untuk dijual dengan harga yang bagus di sini. Meskipun kau masih memiliki villa yang ditinggalkan orang tuamu dan 40 juta yang dingin, serta beberapa pil atau obat spiritual tingkat rendah. Semuanya dimulai dari ratusan ribu, yang sedikit lebih baik mencapai jutaan. Bahkan puluhan juta. Tahap kultivasi selanjutnya sangat boros. Terkubur di medan perang ras asing. Lantai 2 adalah tempat untuk membeli mayat monster. Luo Fanyin selalu berada di sisimu. Tampaknya menyadari niatmu, dia mulai berinisiatif untuk memperkenalkanmu. Apakah saudara kecil ingin menjual beberapa mayat monster? Seseorang di toko segera menyambutmu. Pada saat yang sama. Di luar, Mo Feng dan yang lainnya akhirnya kembali ke aula bela diri. Dada Mo Feng telah diperban dan dihentikan pendarahannya. Melihatmu dan Luo Fanyin memasuki sebuah toko. Mo Feng mencibir, katakan pada pemilik toko ini, berikan harga yang serendah-rendahnya. Tahan mereka. Aku akan mencari guru sekarang. Setelah selesai berbicara, Mo Feng dipapa oleh seseorang, terhuyung-huyung pergi. Di dalam toko. Ketika kau mengeluarkan setumpuk mayat kalajengking beracun, petugas toko langsung tercengang. Dia menatapmu dengan sedikit terkejut. Meskipun kalajengking beracun ini tidak tinggi tingkat kultivasinya, mereka adalah hewan komunal dan memiliki racun yang mematikan di tubuh mereka. Bahkan alam Qi laut dan bahkan alam Grandmaster tidak dapat menghilangkan racun ini. Tetapi Anda benar-benar membawa begitu banyak mayat kalajengking beracun? Sepertinya mereka baru saja dibunuh belum lama ini, dan setelah penilaian oleh petugas toko, ada sebanyak 99 mayat kalajengking beracun di sini. Jika dihitung kasar, itu lebih dari 40 juta, yang berarti
Anda menghasilkan lebih banyak uang dalam satu hari daripada yang ditinggalkan orang tua Anda untuk Anda? Memikirkan hal ini, Anda sangat gembira dan langsung mengeluarkan mayat gorila hitam bintang 9 alam ki darah itu. Melihat pemandangan ini, petugas toko bahkan lebih terkejut. Dia bisa merasakan bahwa kultivasi Anda hanya bintang 6 alam ki darah. Bagaimana Anda bisa membunuh begitu banyak monster? Mungkinkah Anda menemukan barang murah? Tapi itu tidak penting, mohon tunggu sebentar. Jumlah yang Anda libatkan ini relatif besar, saya perlu melaporkannya kepada bos dan menunggu dia datang untuk menetapkan harga. Tidak perlu menaksir harga. Suara petugas toko baru saja jatuh. Sebuah suara berat terdengar. Anda mendongak dan melihat seorang pria parubaya gemuk dengan pipa di mulutnya berjalan mendekat sambil merokok. Barang-barang ini tidak perlu ditaksir, letakkan saja di sini, Anda bisa pergi. Bos, apa artinya ini? Petugas toko bertanya dengan bingung. Bos itu menatapnya dengan tajam. Apakah kamu bodoh? Apakah kamu tidak punya otak? Mereka sangat muda. Kultivasi mereka hanya bintang 6 alam ki darah. Bagaimana mungkin mereka membunuh begitu banyak monster kalajengking beracun? Bahkan ahli bela diri alam ki laut pun akan kesulitan melakukan ini, apalagi ada monster bintang 9 alam ki darah. Jadi hanya ada satu kebenaran. Yaitu, mereka berdua mencuri hasil orang lain. Anda merasa sangat tidak bisa berkata-kata. Mengapa tiba-tiba menjadi Anda yang mencuri hasil orang lain? Tetapi melihat seorang pria berpakaian hitam di luar yang bertingkah mencurigakan, bukankah itu orang yang mengikuti di belakang Mo Feng? Anda langsung mengerti. Kemudian Anda bertanya, Bos, Anda mengatakan itu. Apakah Anda punya bukti? Hehe. Bukti? Bukti apa yang Anda inginkan? Jika Anda tidak pergi, saya akan memberitahu Biro Penegakan Hukum. Selain itu, bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa monster-monster ini dibunuh oleh Anda? Bos itu sepertinya yakin bahwa dia telah menangkap Anda. Sambil mencibir. Mendengar ini, Anda tidak ingin berbicara omong kosong dan akan menyimpan mayat monster ini untuk pergi. Tetapi bos itu langsung menghentikan Anda. Letakkan barang-barang di sini, saya akan memberitahu pemiliknya untuk mengambilnya. Maksud Anda tahu siapa pemiliknya? Mengapa tidak memanggilnya agar saya bisa bertemu dengannya? Itu bukan urusanmu. Cepat pergi, kata bos itu, hendak mengusirmu dan Luo Fanyin. Luo Fanyin langsung marah. Kau pikir kau siapa berani mengusirku? Masih ingin menggelapkan monster yang dibunuh temanku? Percaya atau tidak? Percaya apa? Kau ini siapa? Cepat enyah dari sini, atau jangan salahkan aku karena tidak sopan. Luo Fanyin hampir meledak karena marah. Ayahku adalah pemimpin balai pejuang, coba kau ulangi sekali lagi. Kau ini putri pemimpin Luo? Hehe, aku ini ayahnya. Cepat enyah dari sini. Bos itu meraung dan langsung memanggil tim penjaga balai pejuang, bersiap mengusirmu dan Luo Fanyin. Dia menerima perintah dari Mo Feng. Jika wanita di depannya ini benar-benar putri pemimpin Luo, mungkinkah Mo Feng sebagai murid pemimpin Luo tidak tahu? Namun, menghadapi puluhan tim penjaga, kau malah mencibir dan dengan tenang mengeluarkan sebuah token. Ini diberikan langsung oleh Su Tianhe kepadamu, mewakili posisi tetua balai pejuang. Akibatnya, bos itu melihatnya dan langsung merebutnya. Membantingnya ke tanah dengan keras. Dasar kau, berani-beraninya kau menyamar sebagai tetua balai pejuang. Sekarang, masalahnya bukan hanya mengusirmu. Satu menyamar sebagai putri pemimpin Luo. Satu lagi berpura-pura menjadi tetua balai pejuang. Jika aku tidak menyeret kalian ke hadapan pemimpin Luo, aku tidak perlu lagi bekerja di sini. Bertindak, menunggu perintah. Begitu bos itu selesai berbicara. Orang-orang dari tim penegak hukum mengepungmu. Melihat itu, ekspresi orang yang mengikuti Mo Feng di luar tadi berubah. Dia hanya menyuruh bos itu untuk menargetkanmu, tidak menyuruhnya untuk melibatkan Luo Fanyin juga. Luo Fanyin itu putri pemimpin. Dengan pemimpin yang sangat memanjakan putrinya itu, jika dia tahu putrinya dipermainkan, dia pasti akan membunuhnya. Tapi sekarang dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan, hanya bisa segera memberitahu Mo Feng. Sementara orang-orang dari tim penegak hukum semuanya berada di alam Qihai. Mengepungmu dan tanpa ragu melancarkan serangan kepadamu. Kau menyapu mereka dengan tatapan dingin. Pedang Long Yuan di tanganmu menebas, seketika energi pedang melonjak, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Membawa aura yang tajam untuk menyambut mereka. Suara pertempuran itu bahkan menarik perhatian banyak orang untuk menonton. Sudah bertahun-tahun lamanya, baru pertama kali melihat seseorang berani membuat keributan di balai pejuang. Benar-benar anak muda yang baru lahir tidak takut harimau. Markas balai pejuang itu didukung oleh seorang yang mulia. Bahkan Raja Bela Diri pun harus mengikuti aturan saat masuk. Anak muda zaman sekarang benar-benar berani. Itu Su Chen. Tidak jauh dari sana, Leng Mengqiu dan Lu Qingxian yang lewat, juga tertegun melihat pemandangan ini. Mereka juga tidak menyangka bahwa orang yang membuat keributan di balai pejuang adalah kau, yang esensi asalnya rusak. Su Chen bergabung dengan sekolah vokasi kota Luo, ekspresi Leng Mengqiu terkejut, bukankah dia seharusnya mengalami kerusakan sumber dan tidak bisa berkultivasi? Hari ini di alun-alun bela diri, dia baru berada di tingkat bintang 5 alam ki dan darah,
Itu bukan yang utama. Yang penting adalah sekarang kamu berkelahi dengan orang-orang dari tim penegak hukum. Orang-orang dari tim penegak hukum semuanya berada di alam laut Qi. Namun, formasi seperti itu tidak dapat mengalahkan orang dengan tingkat bintang 6 alam Qi dan darah. Ekspresi Leng Mengqiu terkejut. Sangat terkejut, orang yang bisa bertarung melampaui tingkatan semuanya adalah jenius, bisa disebut jenius. Tapi kamu sekarang, ini bukan hanya pertempuran melampaui tingkatan, tetapi juga pertempuran melampaui tingkatan dengan beberapa orang. Bahkan tidak dirugikan, Lu Qingxian secara alami memperhatikanmu, ekspresinya dingin. Tetapi dengan kebencian yang tak berujung, bagaimana dia bisa menelan napas ini di hatinya setelah dipermalukan olehmu hari ini? Benar, dia yang pertama kali memutuskan hubungan, tapi bisakah itu menyalahkannya? Apakah salah jika dia hanya ingin menjalani kehidupan yang lebih baik? Terlebih lagi, dia sudah meminta maaf kepadamu, tetapi kamu tidak tahu berterima kasih. Tidak mau memaafkannya, sungguh bodoh. Berani bertindak di aula pejuang, benar-benar berpikir bahwa Tuan Istana Luo menyukainya, kata Lu Qingxian dengan dingin. Diam-diam bersukacita di dalam hatinya, berharap kamu dipukuli sampai mati di aula pejuang, pedang abadi tak terkekang. Gaya pertama, kamu mencibir dalam hatimu, cahaya pedang tiba-tiba keluar. Saat berikutnya, jatuh ke tanah dan batuk darah, mengalahkan 6 pejuang alam laut Qi dengan satu gerakan. Jika bukan karena melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang berani percaya dengan catatan pertempuran ini? Luo Fanyin baru saja akan memberitahu ayahnya. Pertempuran sudah berakhir, katakan, siapa yang menyuruhmu untuk menargetkanku? Kamu tidak menghiraukan orang-orang dari tim penegak hukum, tetapi berbalik untuk melihat bos, melihat adegan ini. Bos juga ketakutan dan terus mundur, bersandar di dinding, dan berkata dengan wajah pucat, kamu dalam masalah. Kamu mendapat masalah, berani memukul tim penegak hukum aula pejuang, kamu sudah selesai. Kamu menamparnya, bos tercengang dan baru saja akan berbicara, kamu terus menampar mulutnya lagi dan lagi. Sampai bos dipukuli menjadi kepala babi dan jatuh ke tanah, aku bertanya sekali lagi, siapa yang menyuruhmu untuk menargetkanku? Kamu dalam masalah, kamu tidak ingin mendengarkan omong kosongnya, mengangkat tangan dan menusuk dengan pedang. Pedang Long Yuan menembus bahu bos, memakukannya ke tanah, tidak mau mengatakannya. Kalau begitu mati, katamu dengan dingin, akan membunuh bos. Dan bos sudah benar-benar ketakutan dan dengan cepat berkata, itu Mo Feng, dia adalah murid Tuan Istana Luo. Aku tidak berani menolak. Mendengar ini, kau baru mencabut pedang Long Yuan dan mencibir. Benar saja orang ini. Apakah kau anjingnya? Apapun yang dia suruh, kau lakukan? Luo Fanyin dengan marah maju dan meninju serta menendang bos, melampiaskan amarahnya. Kau menatap Luo Fanyin lebih lama, baru kemudian teringat perkataan Luo Fanyin tadi. Dia adalah putri Luo Tianhe. Ini membuatmu sedikit terkejut. Hentikan, sebuah suara berat terdengar. Sebuah kekuatan besar menyelimuti Luo Fanyin, membuatnya tidak bisa bergerak. Seorang pria mengenakan pakaian latihan perlahan mendekat. Menatapmu dengan dingin. Berani membuat keributan di aula bela diri, tidak peduli dari mana kau berasal. Latar belakang apapun yang kau miliki, kau harus mematuhi aturan aula bela diri. Aura alam Grandmaster pria itu meledak. Menghantammu. Tetua Luo benar-benar datang secara pribadi. Ketika dia muncul, semua mata di aula bela diri tertuju padanya, melihat yang terkuat di kota Luo ini. Hehe. Dua anak kecil. Sepertinya hari ini dewa pun tidak bisa menyelamatkan kalian. Setelah kata-kata itu diucapkan, tekanan yang luar biasa menghantam, ingin menekanmu dan Luo Fanyin. Dia adalah seorang kultivator alam Grandmaster. Sementara kau dan Luo Fanyin hanya berada di alam Qi darah. Di bawah tekanannya, agak sulit untuk melawan. Persetan. Kau marah. Dengan raungan, kekuatan Qi dan darah di sekujur tubuhmu terpancar. Bahkan langsung menembus tekanan pria itu. Sosokmu berubah menjadi bayangan dan menyerang. Bagaimana mungkin? Melihat adegan ini, ekspresi pria itu ngeri. Tetapi sebelum dia bisa melakukan gerakan, pedangmu sudah menusuk, memaksanya untuk terus mundur, mengangkat kedua lengannya dan menggunakan kekuatan untuk menahan. Namun, pedang ini membuatnya mundur beberapa langkah. Hatinya tanpa alasan memasuki keadaan kosong. Ki pedang di sekujur tubuhmu mulai terpancar tak terkendali. Tiba-tiba mengembun, seperti angin puyuh yang berputar di sekitarmu. Ini adalah Ki pedang. Melihat adegan ini, Leng Mengqiu berseru ketakutan, ekspresinya sangat terkejut. Harus diketahui bahwa Ki pedang adalah tingkat kedua terbesar dari kultivator pedang, yang sesuai dengan pencapaian kultivator pedang dalam ilmu pedang. Sebelumnya kau berada di tingkat awal Ki pedang. Tetapi tidak disangka dalam waktu yang begitu singkat, kau benar-benar memahami Ki pedang. Sejauh ini, di seluruh Tiongkok, pemegang usia termuda yang memahami Ki pedang adalah 20 tahun. Yaitu Raja Pedang Langit saat ini, Liu Wushuang. Tetapi kau sekarang baru berusia 18 tahun, dan langsung memahami Ki pedang. Tetapi dia 2 tahun lebih muda dari Raja Pedang. Seketika, seluruh aula prajurit jatuh ke dalam keheningan. Hanya suara Jian Gang Mu yang terdengar. Bang!
Sebuah ledakan. Pria itu terlempar keluar dan menabrak toko tadi, menghancurkan barang-barang di dalamnya. Pada saat ini, Luo Tianhe juga bergegas, melihat orang yang datang. Bos merangkak sambil menangis dan memohon, memeluk paha Luo Tianhe. Mereka berdua membuat masalah di toko saya. Mencuri barang orang lain untuk dijual dan memukuli saya. Anda harus membela saya. Melihat Mo Feng juga di belakang, bos menangis lebih keras, tetapi tidak berani mengatakan bahwa dia diperintahkan oleh Mo Feng. Siapa yang tidak tahu bahwa Luo Tianhe jujur dan adil? Jika dia mengetahui hal ini, Mo Feng juga akan dihukum. Apalagi dia, pemilik toko kecil ini. Nak, aku menyerah. Di usia ini, kamu benar-benar memahami Jian Gang. Aku menyerah dari lubuk hatiku. Pria itu berdiri. Dia tidak terluka, tetapi matanya menatapmu dengan penuh semangat. Tapi, aturan tetaplah aturan. Siapapun kamu, membuat masalah di aula prajurit akan menerima hukuman yang sesuai. Mendengar ini, kamu tidak mempedulikannya. Berbalik dan melihat Luo Tianhe berdiri di belakangmu. Kerutan di dahi Luo Tianhe saat melihatmu dengan jelas. Seketika menghilang. Saudara Su, kenapa kamu? Luo Tianhe sedikit terkejut. Mendengar Mo Feng mengatakan bahwa ada rambut kuning yang merayu putrinya, dia hampir marah sampai mati. Dia langsung bergegas untuk memukuli rambut kuning itu sampai mati. Tanpa diduga, rambut kuning ini adalah kamu, Saudara Luo. Kamu tidak terkejut, hanya menyapa. Mendengar kata-kata ini, Mo Feng langsung membatu. Sebelumnya, kamu memanggil Luo Tianhe seperti ini, dia merasa kamu tidak tahu diri. Tapi sekarang jelas bahwa badut itu adalah dirinya sendiri. Luo Fanyin juga tertegun sejenak. Tanpa diduga, kamu benar-benar mengenalnya. Sepertinya hubungan kalian cukup baik. Pemilik toko benar-benar tercengang. Seluruh kepalanya berdengung. Setelah sekian lama, ternyata dia juga orang luar, ya, orang tua. Jika kamu tidak memberiku penjelasan, aku tidak akan pernah selesai denganmu. Tanpa menunggu Luo Tianhe bertanya. Luo Fanyin berjalan mendekat dan berkata dengan marah, kamu hanya melihat putrimu yang berharga diperlakukan seperti ini? Begitu kata-kata ini keluar, bos bahkan lebih ketakutan. Ini sebenarnya putri Luo Tianhe. Ketika Luo Tianhe memahami seluruh cerita, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat suram. Bos benar-benar tercengang. Hanya bisa melihat Mo Feng juga tercengang, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Beri aku penjelasan. Suara dingin Luo Tianhe terdengar, bos langsung ketakutan. Tidak. Ini salah paham. Bos langsung ditendang hingga terpental, kesempatan terakhir. Luo Tianhe benar-benar marah. Tuan muda Mo Feng yang menyuruhku melakukan ini. Bos tidak berani menyembunyikannya lagi, jika tidak dia akan benar-benar dipukuli sampai mati. Ekspresi Mo Feng berubah drastis, dan dia buru-buru maju untuk menjelaskan. Guru, ini mungkin benar-benar salah paham. Aku tidak tahu. Plak, belum selesai berbicara. Tamparan sudah mendarat di wajahnya, langsung membuatnya jatuh ke tanah. Luo Tianhe bukan orang bodoh. Mendengar saja sudah tahu apa yang terjadi. Apakah ini yang selama ini kuajarkan padamu? Dimarahi oleh Luo Tianhe. Mo Feng sama sekali tidak berani menjawab, menundukkan kepalanya, tetapi matanya penuh dengan kebencian terhadapmu. Minta maaf pada saudara Su. Luo Tianhe berkata dengan suara keras, aura yang kuat samar-samar dilepaskan. Membuat wajah Mo Feng pucat. Mo Feng, aku benar-benar tidak menyangka kamu orang seperti ini. Su Chen menyelamatkanku, kamu tidak hanya tidak berterima kasih, malah menyerangnya. Setelah kalah darinya, kamu bahkan menggunakan cara rendahan seperti ini, aku terlalu kecewa padamu. Jangan mencariku lagi di masa depan, aku tidak ingin melihatmu. Melihat Luo Fanyin marah. Mo Feng buru-buru menjelaskan, tidak, Fanyin, dengarkan penjelasanku. Apalagi yang perlu kamu jelaskan? Bertindak gegabah tanpa memikirkan konsekuensinya, munafik, picik. Apalagi yang ingin kamu katakan? Luo Fanyin memarahi Mo Feng habis-habisan, lalu mengucapkan kata-kata yang menusuk hati. Coba kamu lihat Su Chen, di mana dia tidak lebih baik dari Su Chen. Mo Feng terpaku di tempat. Tubuhnya menegang, kata-kata sebelumnya tidak masalah baginya, tetapi kalimat terakhir ini baginya seperti serangan kritikal. Setelah mendengar kata-kata Luo Fanyin, Luo Tianhe semakin marah, dia tidak menyangka ada hal seperti itu di dalamnya. Minta maaf pada saudaramu. Luo Tianhe berteriak dengan marah, kalah tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah tidak bisa menerima kekalahan. Dia Luo Tianhe selalu jujur dan terbuka, tetapi menerima murid seperti itu. Benar-benar memalukan, guru, ada kesalahpahaman di sini. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Kurang ajar. Belum selesai Mo Feng berbicara. Luo Tianhe sudah tidak tahan lagi. Amarahnya membara, dan dengan satu tendangan, dia menerbangkan Mo Feng. Orang-orang di sekitarnya tercengang, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Luo Tianhe bahkan tidak mau mendengarkan? Dia langsung menghajar Mo Feng habis-habisan. Itu adalah muridnya. Seketika, semua mata tertuju padamu. Asal-usulmu sebenarnya apa? Bahkan bisa membuat Luo Tianhe begitu menghargaimu. Segera,
Mo Feng sudah babak belur dan wajahnya bengkak seperti babi. Sekarang, segera kemasi barang-barangmu dan pergi. Aku, Luo Tianhe, tidak memiliki murid sepertimu. Dia terlalu kecewa pada Mo Feng. Guru, jangan, aku benar-benar salah. Kumohon, jangan usir aku dari perguruan. Mo Feng tidak peduli dengan rasa sakit yang menusuk di tubuhnya, merangkak menghampiri dan memohon di depan Luo Tianhe. Aku minta maaf. Semua ini salahku. Sekarang aku akan meminta maaf kepada saudara Su Chen. Sekarang aku akan meminta maaf. Mo Feng merangkak menghampirimu, mencoba menarik ujung celanamu, tetapi kamu menghindarinya. Su Chen, aku salah. Aku orang yang picik. Aku bukan apa-apa. Ampunilah aku. Jangan berdebat denganku. Maukah kau memaafkanku? Aku berjanji akan menjauhi Fen Yin di masa depan. Aku tidak akan merebutnya darimu. Aku akan menyerahkan Fen Yin padamu. Oke? Kumohon maafkan aku. Aku tidak bisa diusir dari perguruan. Begitu aku diusir dari perguruan, aku tidak akan memiliki apa-apa lagi. Mo Feng menangis dan meratap.